calon guru penggerak Angkatan 9 UPT SMA Negeri 13 Takalar. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita bersama-sama membacakan basmalah untuk kegiatan ini. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diharapkan kepada seluruh peserta berdiri di tempat. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara keempat, sambutan oleh Kepala UPT SMA Negeri 13 Takalar. Dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita melanjutkan sebuah kegiatan yaitu diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 13 Takalar, yaitu 4 orang guru kita, ada Pak Abdul Rahman, Ibu Risa Fatima, Ibu Kamila, dan Ibu Pak Andi Pulawarno. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi kesehatan keselamatan untuk melaksanakan kegiatan ini. Semoga kedepannya kegiatan diseminasi ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian Bapak Ibu guru penggerak yang ada di atas 4 orang itu bisa menularkan praktik-praktik baik yang bisa diberikan kepada Bapak Ibu guru yang lain, utamanya yang di PMM dan komunitas belajar di SMA Negeri 13 Takalar. Artinya harapan kita bahwa dengan adanya CGP ini bisa memperbaiki sumber daya manusia yang ada di SMA Negeri 13 Takalar, utamanya Bapak Ibu guru kita. Kemudian juga harapannya ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Bapak Ibu guru yang masuk di CGP ini bisa juga tetap melaksanakan pembelajarannya, mengajar dengan baik, lebih totalitas lagi karena harus berbagi waktu sebagai CGP dan harus berbagi waktu sebagai guru di SMA Negeri 13 Takalar. Semuanya tidak boleh ada yang di anak duakan, semuanya harus prioritas, utamanya SMA Negeri 13 Takalar, karena di sini Bapak Ibu kita mendapatkan
Sesuap nasi ibaratnya sebongkah berlian. Jadi harapannya bahwa kita selalu profesional di bidang kita masing-masing, sehingga apa yang kita laksanakan bernilai ibadah di sisi Allah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, utamanya untuk kita sendiri masing-masing, seperti itu. Sekira itu kata-kata dari saya. Semoga berjalan dengan lancar, dapat dilaksanakan diikuti oleh Bapak Ibu Guru. Kerjasamanya Bapak Ibu Guru silakan diikuti kegiatan ini, diseminasi budaya positif. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dari Ibu Kepala Sekolah UPT SMA Negeri 13 Takalar. Acara kelima, pemaparan budaya positif oleh guru penggerak SMA Negeri 13 Takalar. Dimulai dari materi 5 posisi kontrol dari Ibu Kafila SPDGR. Dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, jadi biar mau menjelang siang ini semangatnya harus pagi Bapak Ibu ya. Jadi sebelum kita masuk di materi budaya positif untuk 5 posisi kontrol, izinkan saya untuk Bapak Ibu supaya bisa berdiri, kita ice breaking dulu karena dari tadi kita duduk terus. Ya. 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 Jadi Bapak Ibu, ini permainannya kata Ibu Guru ya. Jadi Bapak Ibu Guru nanti lakukan apa yang dikatakan oleh Ibu Guru, ya, jangan dilakukan apa yang dilakukan Ibu Guru, tapi yang dikatakan oleh Ibu Guru, oke? Yang dikatakan Ibu Guru, oke? Tepuk tangan dulu Bapak Ibu Guru. Nah, Bapak Ibu Guru ini tidak konsen karena tadi harus kata Ibu Guru, ya? Paham Ki? Jadi nanti Bapak Ibu Guru lakukan kalau ada kata Ibu Guru. Oke? Oke, baik. Silakan kata Ibu Guru, angkat kedua tangannya ke atas. Putar, 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 putar. Ya. Kata Ibu, putar, 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 putar. Stop. Kata Ibu Guru, stop. Paham ya? Ya. Kata Ibu Guru, putar, 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 pegang kepala. Kata Ibu Guru, putar, 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 putar. Kata Ibu Guru, putar, putar, pegang
tadi? Iya, pegang kepala. Putar-putar semuanya Pak. Kata ibu guru, putar-putar, pegang kepala. Iya. Kalau tak jedaya, oke, ulang lagi ya. Putar-putar, putar-putar, putar. Kata ibu guru, putar-putar, putar-putar, pegang gunung. Kata ibu guru Bapak. Ya, kata sambung nih. Iya. Kalau tak pegang baru tanya. Iya. Oke. Kata ibu guru pegang telinga. Oke. Kata ibu guru pegang kaki. Kata ibu guru pegang mulut. Kata ibu guru angkat tangannya. Salah. Oke. Kata ibu guru putar, 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 stop. Kata ibu guru stop. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya. Kata ibu guru silakan duduk kembali. Iya. Iya. Ya, jadi artinya ini bisa kita terapkan kepada siswa bahwa lakukan saja apa yang dikatakan guru. Kalau tidak dikatakan guru, tidak usah lakukan. Seperti itu. Oke Bapak Ibu, selanjutnya saya akan membawakan materi tentang budaya positif, khusus untuk 5 posisi kontrol. Nah di sini izinkan saya Bapak Ibu, saya di depan di sini bukan berarti mengajari Bapak Ibu tapi saya di sini ingin berbagi ilmu dari apa yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Jadi tidak ada di sini menggurui, kita saling belajar di sini, saling sharing. Tak sambung ini. Kalau kita bilang kata bu guru, Iya itu, kata ibu guru dulu. Tidak berlaku nih. Oke, ya. Jadi hari ini kita harus berkomitmen dulu, ya, komitmen belajar kita. Yang pertama hadir seutuhnya Bapak Ibu sampai acara selesai. Kemudian saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Kemudian hargai waktu bersama dan buat catatan kalau perlu ya Bapak Ibu. Mungkin menurut Bapak Ibu penting, silakan dicatat. Nah di sini budaya positif. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam menyebarkan budaya positif di sekolah. Ya. Nah di sini budaya positif itu dapat dilakukan dengan menerapkan disiplin positif. Ada juga kebutuhan dasar manusia, ada segitiga restitusi, ada posisi kontrol, dan keyakinan kelas. Untuk bagian saya khusus tentang 5 posisi kontrol. Jadi bagaimana kita menerapkan budaya positif ini yang bisa dilanjutkan terus-menerus agar tercipta sebuah kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah. Nah, 5 posisi kontrol ini adalah cara yang bisa diterapkan oleh guru ketika menghadapi sebuah masalah-masalah yang terjadi di dalam kelas atau sekolah pada umumnya. Jadi di sini 5 posisi kontrol bisa mengenali diri Bapak Ibu guru. Kira-kira selama ini Bapak Ibu guru menggunakan posisi kontrol yang mana? Nah, 5 posisi kontrol itu tadi ada penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Tapi
saya jelaskan, saya akan memberikan dulu pertanyaan pemantik kepada Bapak Ibu tentang Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi. Ya, Ibu Dewi ini adalah kepala sekolah SMA Makmur, atau bisa Ibu Dewi atau wali kelas bisa. Jadi Ibu Dewi ini baru saja mendapatkan pengakuan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Nah, kira-kira Ibu, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu adalah ini Ibu Dewi, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana tersebut? Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan ketika ada siswa tak seperti ini kasusnya? Ada yang bisa Bapak Ibu silakan diangkat tangannya, kata Ibu Guru. Tidak apa-apa, Pak Bu. Diungkapkan saja pendapatnya, bagaimana kira-kira kalau ada masalah seperti ini yang terjadi di kelas. Ada yang bisa? Ya, kita ganti saja itu supaya tidak terlalu terkhusus. Ya, silakan berurusan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Jadi kasus di atas itu sudah termasuk kasus perundungan atau istilahnya bully. Ini termasuk dalam bully media sosial. Kasus bully dalam media sosial bukan dengan secara langsung, tetapi di dalam media sosial. Pendapat yang bisa saya berikan di sini bahwa ketika mereka dipanggil masuk untuk diperhadapkan, diidentifikasi apakah benar yang dilakukan itu, kemudian diberikan nasihat bahwa si anak ini harus bijak dalam menggunakan handphone, jangan sampai merendahkan temannya di media sosial, karena bukan hanya temannya yang melihat, tetapi banyak orang bahkan di seluruh dunia yang melihat perlakuan seperti itu. Kemudian ini sangat mempengaruhi emosional dan kejiwaan bahkan psikologisnya temannya. Ya, saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu, sangat luar biasa atas jawabannya. Ada lagi yang mau menambahkan mungkin dari Bapak? Kira-kira kalau ada kasus begini bagaimana cara tak menyelesaikan masalahnya? Ada? Ya. Oh iya, silakan Pak Talib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang saya bertemu semua. Dari kasus yang dipaparkan oleh Ibu Karmina, bahwa Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi. Ibu Dewi ini adalah seorang kepala sekolah di mana mendapat laporan bahwa Tisa telah diperlakukan tidak baik oleh temannya yang bernama Hana. Jadi kalau pertanyaan, kita berandai menjadi kepala sekolah, maka tentu saja pelanggaran dilakukan oleh pihak Hana dengan menggunakan kata-kata kasar, dia merendahkan temannya. Tentunya hal yang seperti ini bisa mendapatkan sanksi dari pihak sekolah. Terima kasih luar biasa dari Pak Talib. Jadi dua saja ya Bapak Ibu.
Nah, sebentar Bapak Ibu akan mengetahui kira-kira solusi dari masalah yang seperti ini bagaimana. Ya, kita lanjut materi. Nah, berdasarkan pada teori kontrol dari William Glaser bahwa 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru. Jadi 5 posisi kontrol ini tidak mesti kita terapkan di sekolah, tapi bisa juga kita terapkan untuk anak-anak kita di rumah atau yang bekerja di perusahaan bisa diterapkan pada bawahannya. Nah, 5 posisi kontrol itu yang pertama adalah posisi penghukum, kemudian posisi pembuat merasa bersalah, posisi teman, kemudian posisi pemantau dan posisi manajerial. Nah, sekarang posisi kontrol pertama, posisi penghukum. Izinkan saya Bapak Ibu untuk menampilkan sebuah video tentang kasus anak yang sering terlambat ke sekolah. Kalau Ibu bisa ditunjuk. Nah, ini. Ini posisi kontrol yang pertama, posisi penghukum, ya. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi posisi tadi itu yang diterapkan oleh guru adalah posisi penghukum, di mana seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Yang tadi itu hukuman verbal, sudah juga kali. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Artinya sekolah menganggap bahwa dengan hukuman itu baru anak-anak itu bisa bisa disiplin, bisa mengikuti perintah, tidak terlambat lagi. Nah, posisi penghukum ini biasanya gurunya itu bernada suara tinggi. Nah, kira-kira Bapak Ibu yang ada di sini siapa yang menerapkan posisi penghukum? Ya. Nah, nada suaranya lebih tinggi dan bahasa gurunya itu melotot karena emosi, ya. Dan jadi menunjuk-nunjuk, adik kau itu selalu saja terlambat seperti tadi di video. Nah, itu ciri-ciri posisi penghukum. Nah, dampak dari posisi penghukum ini yang pertama, murid menjadi pendendam. Jadi, mungkin saja siswanya itu memang mengikuti perintah gurunya, tetapi ada dendam di dalam dirinya. Jadi ada emosi negatif yang tertinggal di dalam hatinya. Nah, kemudian yang kedua, mereka tidak menyukai guru tersebut atau mata pelajaran yang mereka punya. Itu dampak dari posisi penghukum. Jadi Bapak Ibu, mungkin kita berpikir, oh iya, kalau hukuman itu anak langsung berubah besoknya, tidak kami lagi terlambat. Iya Bapak Ibu, tapi kita tidak tahu kondisi psikologinya anak ketika kita menerapkan posisi penghukum. Oke, yang kedua adalah posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Nah, ini biasa juga dilakukan oleh Bapak Ibu guru di Indonesia ini. Nah, izinkan saya Bapak Ibu untuk menampilkan video tentang guru yang menerapkan posisi pembuat merasa bersalah. Silakan. Nah,
ini posisi kontrol membuat merasa bersalah. Jadi ibu bisa mengenali kira-kira posisi kontrol yang mana yang bapak ibu gunakan sehari-hari di kelas atau di sekolah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, jadi ini posisi yang diambil oleh gurunya itu posisi membuat merasa bersalah. Jadi guru-guru yang mengambil posisi ini biasanya bersuara lebih lembut, lebih tenang, tapi kata-katanya itu menyalahkan muridnya. Kita misalnya kita terus lagi tidak kasihan gitu sama saya. Biasanya anak wali kelas begitu. Nah, saya tidak bisa mengkiri seperti begini. Ya, jadi sehingga membuat siswanya itu merasa tidak nyaman dan merasa bersalah. Artinya dia merasa bersalah dengan orang-orang yang dia sayangi. Nah, dampak dari posisi pembuat merasa bersalah ini yaitu membuat murid merasa bersalah sehingga termasuk dari identitas gagal. Ya, dia langsung percaya dirinya itu jatuh. Nah, yang kedua, rendah diri karena percaya dirinya sudah jatuh, artinya dia menarik diri dari lingkungan. Biasanya dia itu di pojok-pojok gitu, karena pembicaraan dari gurunya tadi. Kemudian menyimpan emosi negatif dalam dirinya. Jadi posisi membuat merasa bersalah ini artinya kau itu yang salah, makanya saya dimarah-marahi sama bapak kepala sekolah tanpa memberikan solusi kepada murid tersebut. Ya. Nah, posisi membuat merasa bersalah ini biasanya ada kata-kata seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Dia kecewa sama saya sama kita, nak. Bisa saja terlambat. Sebentar itu di ruang guru, nama tak bisa disebut, ibu bisa dipanggil. Nah, itu kita kasih merasa bersalah siswa tanpa memberi solusi. Nah, ini juga ada kata-kata yang biasa muncul. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, ini sering terjadi. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Artinya ini anak disalahkan. Nah, makanya dia merenung kesalahannya dan tidak memberi solusi dari apa yang dia perbuat. Nah, apakah Bapak Ibu ada di posisi ini? Nah, selanjutnya posisi teman, ya. Posisi kontrol selanjutnya adalah posisi teman. Apakah Bapak Ibu guru ada di posisi ini? Izinkan saya untuk menampilkan videonya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu.
Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, itu tadi posisi yang diambil oleh gurunya itu adalah posisi kontrol teman. Nah, biasanya Bapak Ibu guru yang menerapkan posisi kontrol teman, dia lebih ramah, akrab, dan sering bercanda. Seperti di video tadi, katanya larinya kencang, tapi kenapa bisa terlambat? Nah, dari senda gurau itu akhirnya siswa itu jujur sedikit. Oh, ternyata dia terlambat bangun. Jadi dia lagi cepat larinya, tetap dia terlambat karena dia terlambat bangun. Artinya di sini sedikit sudah ada alasannya siswa yang keluar kalau kita mengambil posisi teman. Nah, ciri-ciri dari posisi teman selanjutnya, biasanya guru lebih merapat pada murid. Nah, tadi itu tidak merapat karena diambil pada saat pandemi COVID-19. Tapi biasanya kalau posisi teman itu biasa merapat pada murid, biasa dirangkul, ya, dan sering membuat senyum-senyum. Artinya di sini posisi teman, guru itu mengerti kenapa siswanya terlambat. Nah, guru cenderung sedagora tadi untuk menghangatkan suasana. Jadi tadinya itu murid takut ya kan karena terlambat, tapi kita ini tidak tahu alasannya kenapa siswa tersebut terlambat. Akhirnya guru dengan posisi teman ini bersendagura untuk menghangatkan suasana agar siswanya itu bisa lebih terbuka kenapa bisa terlambat. Nah, posisi teman yang kalimat-kalimat yang biasa terucap yaitu ayolah bantu bapak, jadi bapak. Nah, sampai ini yang biasa nih. Jadi biasa itu, bangkit. Nah, saya tetap kita bilang mau tidak ada sama saya. Harus kita mendengar bimbing ibu. Nah, ini posisi teman. Atau ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, jadi posisi teman ini sudah menjadi identitas sukses, tetapi hanya dalam bentuk jangka pendek. Nah, jangka pendek saja. Karena solusi yang lahir itu bukan dari dirinya si siswa, tapi masih dalam guru yang memberikan solusi dari masalah-masalah yang terjadi pada muridnya. Nah, ini tadi posisi teman itu sudah terjadi identitas berhasil, tetapi masih dorongan eksternal. Artinya siswa tersebut yang terlambat tadi itu memang besoknya mungkin tidak terlambat nih, tapi itu masih yang menjadi motivasinya itu bukan motivasi dalam dirinya, tetapi motivasi eksternal, motivasi dari luar seperti tadi karena gara-gara gurunya jadi temannya. Jadi dia tidak terlambat bilang ibu bilang kemarin yang lagi terlambat ibu pas mau kekecewakan ibu baru dia temui teman curhat ya kan, seperti itu. Jadi dia tidak terlambat lagi karena adanya motivasi atau dorongan eksternal, belum internal. Nah, posisi teman ini dampak negatifnya, kalau misalnya si guru tadi yang menjadi temannya sudah tidak mengajar di kelasnya, maka kembali lagi biasa terlambat. Makanya Bapak Ibu sering itu mendengar anak-anak biasa bilang begini, malas kamu saya belajar kimia. Kenapa? Kamu kami ibu insan misalnya. Kenapa memang kalau ibu insan kalau curhat pokoknya mengerti sekali. Nah, artinya ketika bukan ibu insan misalnya yang mengajar, kembali lagi itu drop gitu, tidak semangat lagi misalnya. Atau misalnya dia terlambat masalah, kenapa dia tidak ada cipulela misalnya. Kenapa? Karena termotivasi oleh dorongan eksternal, dorongan dari guru-gurunya, bukan dari dalam dirinya. Tapi ini sudah bagus.
karena sudah tercipta identitas sukses atau berhasil meskipun dalam jangka waktu pendek. Nah, posisi kontrol selanjutnya adalah posisi pemantau. Izinkan saya Bapak Ibu untuk menampilkan lagi video guru yang memakai posisi pemantau untuk masalah muridnya. Nah, ini modelnya ini. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Jadi tadi itu posisi yang diambil oleh gurunya adalah posisi pemantau. Jadi kalau posisi pemantau itu lebih mengawasi siswanya dan memberikan konsekuensi, ya, memberikan konsekuensi. Tapi konsekuensi ini sudah ada sebelum kejadian. Jadi makanya kalau posisi pemantau biasanya guru-guru di awal pembelajaran itu sudah mengungkapkan kesepakatan kelas, konsekuensi yang akan terjadi jika murid-muridnya tidak menyepakati kesepakatan kelas. Iya. Nah, biasanya guru di sini nada suaranya biasa saja, datar, dan bahasa tubuh yang formal. Jadi ini guru yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya. Jadi posisi pemantau itu dia betul-betul memantau. Ketika misalnya tadi Naren terlambat, dia mengingatkan lagi kembali konsekuensinya apa kalau terlambat. Terus Naren tadi mengungkapkan konsekuensinya dan dia harus melaksanakan itu. Jadi beda Bapak Ibu, konsekuensi dengan hukuman. Kalau hukuman itu sesuatu yang tiba-tiba terjadi pada anak. Jadi misalnya ini cepat keluar lari 7 kali di lapangan. Padahal tidak ada pembicaraan sebelumnya atau kesepakatan sebelumnya antara siswa dengan guru tersebut bahwa ketika terlambat ke sekolah itu akan lari keliling lapangan 7 kali. Jadi hukuman itu adalah sesuatu yang tiba-tiba diberikan kepada siswa. Makanya dampaknya di situ lebih ke kecewa kepada gurunya, dendam, ada rasa tidak senang dan sebagainya, tidak menyukai gurunya. Kalau konsekuensi Bapak Ibu itu sudah disepakati sebelumnya, sebelum masuk kelas. Jadi tidak apa-apa. Posisi pemantau ini adalah identitasnya sudah berhasil. Kalau siswa sudah menemukan solusinya. Nah, ini tadi kalimat-kalimatnya, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Jadi di posisi kontrol pemantau itu sudah ada solusi dari masalah yang terjadi pada muridnya, seperti tadi terlambat. Solusinya tadi harus tinggal di kelas pada saat jam istirahat untuk mencatat lagi materi atas ketertinggalannya. Itu. Nah, beda lagi kalau misalnya olahraga itu biasa kadang bingung itu hukuman atau konsekuensi. Jadi kalau misalnya Pak Arman lagi sedang berlangsung di olahraganya, tapi ada yang terlambat terus lari keliling 5 kali lapangan, itu bukan hukuman, tapi konsekuensi, karena dia memang pembelajarannya olahraga. Yang menjadi hukuman, kembali menjadi hukuman kalau misalnya saya guru matematika terlambat siswaku, saya suruh keliling lapangan, itu
sudah termasuk hukuman yang seharusnya tidak dilakukan kepada murid. Jadi sudah mengerti ya Bapak Ibu bedanya hukuman dengan konsekuensi. Nah, posisi pemantau ini biasanya bersuara data, tidak emosional tadi sudah ya. Kemudian tercipta identitas diri positif berhasil. Dan pemantau perlu senantiasa memantau. Jadi kalau misalnya kita suruh tadi anak-anak tertinggal di kelas untuk mencatat materi yang tertinggal, kita harus pantau. Jangan sampai di kelas kita suruh, kita di sini di ruang guru pergi makan jalan kote, tidak ditahuki. Jadi tetap kita harus pantau anak-anak yang kita sudah tadi kasih konsekuensi. Nah, dampaknya kalau kita memakai posisi pemantau, murid itu akan menghitung atau konsekuensi hanya tanpa memahami sebenarnya nilai kebajikan yang dituju. Artinya sama itu tadi. Kalau dia terlambat, dia akan mendapatkan konsekuensi. Jadi dia masih berpikir saya tidak boleh terlambat. Kenapa? Motivasinya karena tidak mau mendapatkan konsekuensi. Jadi motivasi kenapa dia tidak mau terlambat masih motivasi eksternal atau motivasi dari luar dirinya, pengaruh dari guru-guru. Tidak sepenuhnya mandiri sama tadi. Jadi masih ada motivasi eksternal, berumpi dari dirinya kenapa dia tidak mau terlambat. Nah, posisi kontrol yang terakhir adalah posisi manajer. Izinkan saya Bapak Ibu untuk menampilkan kembali video guru yang menerapkan posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Yang tadi ini gurunya mengambil posisi kontrol sebagai posisi manajer. Jadi posisi manajer ini gurunya lebih bersuara lebih tulus lagi dan tidak emosional ketika muridnya terlambat ataukah ada kasus-kasus yang lain tertekan dan sebagainya. Bahasa tubuhnya juga tidak kaku dan mendekat ke murid. Ini sebenarnya hampir sama dengan posisi teman, cuma posisi teman tidak memberikan solusi kepada murid yang bermasalah tadi. Nah, posisi manajer ini ketika kita menerapkannya, maka dampaknya akan tercipta identitas positif atau berhasil. Jadi siswa di situ akan
mengetahui kesalahan-kesalahannya dan mengetahui juga solusi dari masalah yang dia hadapi. Nah, memiliki juga disiplin positif seperti mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Kenapa? Karena posisi manajerial ini kita bertanya kepada siswa, kira-kira apa solusinya kalau kamu terlambat ke sekolah? Nah, dia sendiri yang mencari solusi atas masalahnya, bukan lagi kita yang mencarikan solusi. Jadi, secara alamiah murid tersebut akan menerapkan solusinya karena timbul dari dirinya sendiri. Nah, kemudian murid dapat merefleksi atas tindakannya. Jadi kalau misalnya bapak ibu gurunya menerapkan tadi posisi manajer dengan kata-katanya yang tadi yang lembut, maka murid itu secara tidak langsung akan merefleksi atas tindakannya. Iya, betul ini, kenapa bukan terus terlambat kan? Nah, tanpa dimarah-marahi dia bisa berefleksi dan lebih percaya diri karena diberi kesempatan. Karena biasanya kalau anak-anak dimarahi tidak percaya diri. Jangan ya anak-anak bapak ibu, saya saja kalau dimarahi misalnya kayak kecil hati begitu. Tapi kalau dikasih lagi kesempatan seperti itu tadi, mencari solusi dari apa yang menjadi kesalahanku, saya akan percaya diri kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan. Nah, ini tadi sempat disinggung keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu Bapak Ibu adalah kesepakatan kelas. Jadi Bapak Ibu guru bisa membuat sebuah kesepakatan kelas sebelum masuk ke kelas. Jadi bisa ditahu kira-kira apa kesepakatannya. Kalau melanggar, nah itu bisa kita ingatkan lagi kembali kesepakatannya. Terus apa solusinya? Nah biasanya memang ini dilakukan oleh para wali, tapi sebaiknya itu dilakukan oleh setiap guru mapel. Karena setiap guru mapel itu ada pasti aturan-aturan tersendirinya. Cuma Bapak Ibu di kurikulum Merdeka tidak ada lagi kata aturan yang menjadi itu yang kata-katanya itu sekarang keyakinan kelas yang akan dibawakan nanti sampai Ibu bisa lebih lengkapnya dan lebih jelasnya. Oke Bapak Ibu, saya kira itu tadi. Sebenarnya saya mau memberikan sebuah kasus, tapi karena waktu yang sedikit hampir ini cuma, jadi saya skip saja kasus-kasusnya ya. Yang jelas di posisi manajer ini guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Jadi Bapak Ibu, saya sangat mengerti bahwa untuk sampai di posisi manajer itu memang sulit, ya. Tapi sedikit demi sedikit kita boleh terapkan. Dan coba Bapak Ibu bisa diamati kira-kira apa bedanya kalau Bapak Ibu mengambil posisi penghukum dengan posisi manajer. Apa umpan balik dari siswa? Pasti positif kalau kita ambil posisi manajer. Jadi tujuan seorang guru itu menciptakan murid yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya, jadi itu tadi ada sebuah di posisi manajer. Nah, saya ingin bertanya Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol tadi, mulai dari posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi teman, pemantau, dan manajer, kira-kira ya posisi mana yang paling sering dulu Bapak Ibu lakukan? Penghukum, teman, ya. Kalau Bapak Ibu posisi teman dengan posisi pemantau itu sudah bagus, identitasnya sudah berhasil, hanya saja dalam jangka waktu pendek. Jadi kalau tidak ada di pasar di sekolah ini pasti dicari-cari, tidak ada lagi semangat dalam dirinya. Ya, jadi perlu Bapak Ibu, termasuk saya pribadi perlu belajar lagi untuk menerapkan posisi manajer. Posisi manajer ini bisa kita terapkan nanti yang akan lagi dijelaskan oleh Ibu Risa dengan menggunakan segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi ada memang kata-kata yang telah disiapkan oleh Kemendikbud supaya itu tidak tersakiti anak dari apa yang kita ucapkan. Misalnya
kalau salah siswa seharusnya kita bilang tidak apa-apa lah kalau salah. Ibu juga sering berbuat salah. Manusia itu memang tempatnya salah. Jadi jangan seakan-akan siswa dia pernah merasa bersalah. Padahal kita juga sering merasa bersalah seperti itu. Nah, Bapak Ibu perhatikan di atas. Izin Bapak Ibu ada di atas pertanyaan-pertanyaan. Nah, kalau misalnya yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini dia berada di posisi kontrol yang keberapa, Bapak Ibu? Kalau saya kecewa sekali dengan kamu, kalau ada kata-kata seperti itu dari Dua. membuat merasa bersalah. Oke. Kalau yang kedua, Bapak Ibu, kira-kira dia di posisi kontrol keberapa itu, Bapak Ibu? Kalau ada kata-kata Bapak Ibunya seperti itu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kau tuh salah terus kok, seperti itu kalau bahasa Makassarnya. Kok atau rasa bersalah? Rasa bersalah. Menghukum. Oke, nanti kita cek ya Bapak Ibu jawabannya. Nah, kalau yang ketiga Bapak Ibu, kira-kira posisi kontrol yang keberapa? Oke. Kalau yang keempat Bapak Ibu? Nah, ini apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi dia lebih ke reward, penghargaan ini. Nah, kalau ada kata-katanya seperti itu, dia posisi kontrol yang keberapa ini? Oke, sebentar kita lihat jawabannya. Manajer ya, manajer atau teman atau Oke, yang selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kalau yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Maksudnya ini kayak terlambat tadi. Ya. Hukum. Atau membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Oke, coba kita lihat ya Bapak Ibu jawabannya. Oke. Jadi yang pertama itu membuat orang merasa bersalah karena ada ungkapan kecewa sekali, berarti orang itu sekali karena kecewa gurunya. Kemudian penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu penghukum. Nanti itu ya teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Memantau ya, karena konsekuensi. Artinya kalau dia tidak terlambat misalnya, dia akan dapat ya konsekuensinya dapat misalnya stiker. Jadi konsekuensi itu Bapak Ibu tidak serta-merta harus terlambat terus ya. Nah, kemudian ya kamu selalu yang paling terakhir penghukum ya. Itulah tadi Bapak Ibu materi tentang posisi kontrol yang di mana posisi manajerial ini bisa dilanjutkan lagi nanti cara-caranya menerapkan posisi manajerial oleh Bu Lisa di segitiga diskusi. Untuk pertanyaannya Bapak Ibu minta maaf karena waktu. Jadi nanti setelah selesai semua Bapak Ibu materinya baru kita bisa bertanya ya, untuk menghabiskan waktu. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Ya, itulah tadi pemaparan dari Ibu Carmila SPDGR dengan tema 5 posisi kontrol. Selanjutnya untuk tahap bagian refleksi ini silakan menempel, dan bagi yang mau menanyakan dan konfirmasi beberapa hal dipersilakan. Ibu Nur Samsi. Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama mengenai pelaksanaan dari segitiga restitusi atau mungkin
teman-teman dari CDP bisa menjelaskan sedikit apa itu segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, dari 5 posisi kontrol di sini ada manajer yang merupakan posisi yang sangat diharapkan untuk bisa diterapkan dalam kegiatan pembelajaran kita. Mungkin bisa diberikan salah satu cara yang mudah dilakukan untuk menjadi seorang manajer dalam posisi kontrol tadi. Kemudian yang ketiga, kalau kita kembali mengingat kegiatan pembelajaran kita di SD, di mana guru kita pada saat menyuruh untuk menghafal perkalian kemudian tidak bisa, itu dihukum berdiri di depan kelas. Nah, tetapi bentuk hukuman ini sebenarnya membawa dampak yang sangat positif kepada kita dan bahkan tertanam sampai sekarang. Itu bukan karena kita takut, tapi betul-betul menjadikan kita termotivasi untuk bisa menghafal perkalian tersebut karena bukan karena takut, tetapi karena betul-betul mau tahu dan mau melaksanakan tugas tersebut. Apakah ini merupakan hukuman atau konsekuensi yang diberikan ketika seorang guru itu memberikan semacam motivasi ke anak didiknya untuk bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Ya, jadi apakah ini bukan sebagai motivasi ketika kita memberikan semacam penekanan kepada anak untuk bisa melaksanakan tugas yang diberikan? Ya, bisa? Bisa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Segitiga restitusi. Yang kedua, contoh posisi kontrol sebagai manajer. Yang ketiga, bagaimana hukuman itu dalam posisi kontrol? Apakah dia contohnya menghafal kali-kali? Apa dia termasuk hukuman atau konsekuensi? Memotivasi atau ya menghukum? Pertanyaan pertama, segitiga restitusi. Ibu Risa. Oke, baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Jadi ada pertanyaan terkait dengan segitiga restitusi. Jadi memang tadi itu keyakinan kelas, di dalam keyakinan kelas itu nanti kalau misalnya ada anak-anak didik kita yang melakukan ada masalah atau kesalahan, itu yang harus dilakukan itu bukan langsung menghukum, tapi menggunakan metode segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi itu ada 3 bagian, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ya, jadi kita stabilkan dulu identitas anak-anak. Kita membuat peserta didik itu tuh menjadi tenang dulu, tenang. Jangan langsung dicerca pertanyaan yang bertubi-tubi, tapi kita harus menenangkan dulu peserta didik kita. Misalnya, oke, baik anak-anakku, baik anakku. Jadi memang berbuat salah itu memang selalu kita, namanya juga manusia, kita pernah berbuat salah. Ya, jadi kita menstabilkan identitas anak-anak. Jadi jangan langsung menghakimi anak-anak. Kemudian yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah itu diberikan pertanyaan. Misalnya, kamu kenapa nak datang terlambat? Apa yang membuat kamu terlambat? Apa yang terjadi saat proses perjalanan kamu menuju di sekolah? Nah, peserta didik itu akan mencurahkan semua apa yang dialaminya, apa yang dialami dari di rumah, kemudian datang di sekolah, kenapa dia bisa terlambat. Kemudian yang ketiga itu adalah meyakinkan keyakinan. Nah, jadi kalau sudah divalidasi, kita sudah tahu, oh penyebabnya ini anak datang terlambat karena tidak sarapan pagi. Jadi sarapan terlambat bangun, kemudian tidak sarapan pagi. Jadi dia bisa terlambat. Nah, meyakinkan keyakinan ini kita di situ memberikan solusi bersama, tapi anak-anak juga yang memberikan solusi pada dirinya sendiri. Jadi kita tanya, kira-kira
kiranya kalau misalnya kamu terlambat, selanjutnya apa yang akan kamu perbuat? Gitu. Ya misalnya, oh iya Bu, saya akan bangun lebih cepat, kemudian sarapan lebih cepat, sehingga saya tidak akan datang terlambat lagi ke sekolah. Sebenarnya ini adalah hal yang sudah Bapak Ibu lakukan, tapi sepertinya kata-katanya masih kita tidak tahu bahwa itu adalah segitiga restitusi yang telah dilakukan. Tapi ternyata itu adalah segitiga restitusi yang pasti Bapak Ibu sudah pernah lakukan. Hanya saja itu harus lebih face to face satu sama lain. Jadi jangan langsung misalnya terlambat. Cara yang terbaik adalah memanggil anak itu bersama dan berbicara bersama dengan kita agar mereka tidak merasa bahwa dihakimi sendiri, tapi kita memberikan sesuatu yang terbaik dengan posisi manajer yang sudah dijelaskan oleh Ibu Mila. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ya, terima kasih Ibu Risa. Selanjutnya Ibu Karmila mungkin. Ya, sebuah contoh posisi manajer dan bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatannya Pak Arman. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Nur Samsi. Kira-kira kasusnya seperti apa kalau posisi kontrol manajerial? Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bersama bahwa segitiga restitusi itu sangat berkaitan dengan saling berkaitan dengan posisi kontrol manajer. Jadi kalau kita mau menerapkan posisi kontrol manajer, kita harus mengetahui segitiga restitusi. Iya, jadi segitiga restitusi tadi sudah dijelaskan oleh Bu Risa. Jadi ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Di sini menanyakan keyakinan itu bisa keyakinan kelas kalau masalahnya itu ada di dalam kelas. Terus bisa juga keyakinan sekolah kalau itu menyangkut tentang sekolah pada umumnya. Nah, contoh dari posisi kontrol manajerial, misalnya ya, anak-anak bermain games di kelas. Kan memang di sekolah kita itu ada tidak boleh main HP, kecuali memang ada guru yang memperbolehkan pakai HP karena mungkin di situ ada pemanfaatan teknologi. Tetapi ada murid yang menyalahgunakan HP-nya, yaitu bermain games. Nah, tindakan yang menurut ini, tindakan yang paling tepat yang bisa kita lakukan adalah memanggil murid tersebut tanpa harus langsung kita panggil di situ di kelas, karena itu nanti malu sih kalau misalnya kita langsung tegur Ibu. Jadi kita jangan dulu bilang apa-apa, nanti setelah jam pelajaran habis kita kode-kodenya saja dulu, kita panggil misalnya ke ruang guru. Kita panggil, kita tanyakan kenapa kira-kira kita tahu tidak kenapa aku panggil ke sini. Pasti dia bilang kalau tidak sadar, pas dia bilang tidak Bu. Kalau dia bilang tidak, kita tanya, anakku panggil ke sini karena tadi kulihat main games, sementara teman yang lain mengerjakan tugas lewat HP-nya. Bilang pasti dia Bu. Di situ itu namanya menstabilkan identitas. Nah setelah itu, setelah itu kita tanya kenapa Ki bisa main games? Nah, karena nanti biasanya kan ada pernah siswa seperti itu yang saya hadapi. Karena kalau tidak main games kayak dikala katanya, karena apakah itu Mobile Legends dan sebagainya, dikala kalau tidak online. Nah saya bilang kenapa harus di sekolah? Karena ada jaringan di sekolah, ada wifi dan sebagainya. Nah di situ dia akan kita bertanya nih validasi tindakan salahnya, kira-kira ini tindakan benar atau tidak? Dia bilang pasti tidak. Jadi kita validasi nih ke tindakannya. Oh enggak apa-apa, nah biasa memang begitu orang bilang dan sebagainya. Kita juga pernah berbuat salah, tapi yang paling penting sekarang ini bagaimana memperbaiki kesalahan tak main games lagi di kelas. Kira-kira apa solusinya? Nah, kita masuk di keyakinan Ibu seperti itu. Keyakinan kelas. Kita tanyakan,
misalkan ini walinya sudah membuat sebuah keyakinan kelas pada umumnya, dan kita juga sudah membuat keyakinan kelas untuk mapelta sendiri, keyakinan untuk mata pelajaran. Kita tanya apa keyakinan, kalau dia bilang saling menghargai, berarti cocok nih. Berarti itu kan yang kita langgar. Pas dia bilang iya Bu, kenapa? Karena yang lain temannya mengerjakan tugas, dia bermain games. Apalagi kalau misalnya tugasnya itu harus dikerjakan secara berkelompok, sementara dia main games, berarti tidak menghargai temannya. Itu yang sudah dia langgar. Dan dia mengakui itu. Kita lanjut pertanyaannya. Nah, kira-kira apa solusinya? Itu yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Jadi menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kalau segitiga restitusi ini sudah mampu kita terapkan ke dalam kelas, berarti secara otomatis Ibu, kita sudah ada di posisi manajer seperti itu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir Ibu Nur Samsi, saya akan coba jawab bagaimana hukuman dalam posisinya di 5 posisi kontrol. Jadi saya kembalikan dulu. Maaf. Bagaimana hukuman ini ketika seorang guru itu hanya memotivasi, artinya memberikan hukuman tapi untuk memotivasi anak ini supaya dia bisa lebih melaksanakan mengerjakan tugasnya. Artinya intinya sebenarnya bukan dia mau menghukum, tetapi hanya memberikan motivasi atau sedikit lebih keras dalam hal pelaksanaan tugas dari siswa. Terima kasih Bu Nur Samsi. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Rama materinya 5 posisi kontrol. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, freedom, yang kelima adalah happy atau kesenangan. Saya kembalikan ke persoalan tadi, bagaimana hukuman, di posisi mana dia di situ. Nah, setiap orang, anggaplah saya disuruh kali-kali. Kalau saya pakai metode posisi bertahan hidup, saya kalau tidak kali-kali Kak, pasti mati Kak. Makanya orang mencari solusi untuk itu. Nah, solusinya mungkin dia menghafal dari kalau 1 jam 1 hari, mungkin dia 5 jam per hari untuk menghafal. Kalau dia di posisi bertahan hidup, kalau dia di posisi kasih sayang, dia mengatakan begini. Mungkin guruku melihat bahwa itu adalah kekuranganku, makanya saya memberikan saya itu supaya bisa Kak menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk di posisi penguasaan, pasti dia mengatakan berpikir begini, saya mau menjadi orang yang hebat, makanya saya harus menguasai materi ini, menghafal kali-kali. Oke, di posisi kebebasan, saya ingin mengekspresikan bahwa ternyata saya ini mampu kali-kali loh. Makanya dia melakukan hal-hal yang bagaimana dia melakukan itu. Dia suka misalnya matematikanya, itu adalah posisi kebebasan. Nah, yang terakhir, kali-kali dijadikan sebuah kesenangan. Ada memang anak yang suka kali-kali, si A, si B, si C biasa kadang-kadang suka begitu. Kalau pelajaran kali-kali Bu pasti coba kita datang kepada apa? Itu di posisi kesenangan. Demikian mungkin Ibu untuk hukuman. Nah, untuk posisinya dalam motivasinya, semua motivasi yang berasal dari luar itu sebenarnya bersifat sementara. Bersifat sementara. Push up, menghukum, keliling itu bersifat sementara. Yang paling bagus adalah motivasi dari dalam. Tadi namanya segitiga restitusi. Lebih tinggi standarnya daripada konsekuensi dan hukuman. Ya, demikian mungkin Ibu. Terima kasih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Jadi refleksi 1 orang, siapa mau bacakan? Iya, 1 orang saja. Ibu Hijrah, dibaca. Ya, baca saja apa yang kita tulis. Ya, silakan ambil Ibu Hijrah. Iya, baca ternyata. Dari pertemuan hari ini saya mengetahui
mengetahui tentang macam-macam dari posisi kontrol sebagai seorang pendidik. Terus juga mengetahui bagaimana cara membuat kesepakatan di dalam kelas. Mungkin ya, itu yang tempat saya Oke, Ibu Maya, saya mau suaranya, suara merdunya. Iya. Tapi Ibu Maya. Iya. Dia makin. Ya, di sini ilmu baru tentang 3 posisi kontrol, yaitu 5 ya. Siapa tulisan ini? Yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, manajer, dan sebagai teman kayak. Nah, kemudian yang kedua itu adalah menggunakan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Ya, itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Hijra, terima kasih Ibu Maya. Sebelum kita menutup acara, mari kita tepuk tangan untuk kita semua untuk kegiatan hari ini. Demikian apa yang bisa kami bagi hari ini. Kalau ada yang baik itu datangnya dari Allah, kalau ada kurangnya itu datangnya kami sebagai manusia biasa. Akhir kata, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan see you. Terima kasih. Sama-sama.